Dipersembahkan oleh didukung oleh Nanti kita akan dalami lagi soal pembiayaan ini gitu ya. Tapi saya ingin memberikan konteks begini. Tantangan di kondisi perekonomian saat ini kan relatif lesu. Itu harus kita akui bersama begitu ya. Itu kondisi yang kita alami saat ini. Nah, bukan hanya lagi soal lokasi yang semakin terbatas saat ini di tengah kota, tetapi juga soal daya beli masyarakatnya. Nah, kita dihadapkan kondisi juga gig economy, artinya bahwa sistem pasar kerja saat ini lebih banyak didominasi oleh pekerja non formal. Nah, bagaimana kemudian apakah pemerintah itu harusnya bisa hadir untuk bisa memberikan solusi bagi pekerja non formal? Dan senang ya begitu ya, tadi saya dengar Pak Menteri menyampaikan bahwa sudah ada solusi juga formulasi bagi pekerja informal itu. Nah, nanti kita akan dalami lagi soal pembiayaan ini, tapi arahnya adalah kepada ketika mereka yang bekerja di non formal itu adalah kalangan muda, terlebih adalah first jobber, bagaimana pengembang ini juga melihat potensinya. Seperti apa karakteristik hunian yang diinginkan atau yang juga diharapkan, ditambah lagi sudah ada support dari sisi pembiayaannya. Saya ingin ke Pak Adi. Pak Adi, jadi seperti apa membaca karakteristik hunian yang diinginkan bagi kalangan muda, terutama first jobber, terlebih mereka yang juga sebagai pekerja informal? Baik. Jadi sebetulnya kita sebut saja milenial gitu ya, kira-kira ya. Secara umum sebetulnya milenial ini memang lebih ada satu preference bahwa hunian itu compact, tidak terlalu luas, ya kan. Kemudian dekat dengan fasilitas misalnya pusat perbelanjaan dan sebagainya. Sebetulnya bagi kami itu secara jujur kami tidak terlalu merisaukan bagaimana para milenial itu mendapatkan rumah. Karena data menunjukkan tahun 2024 di Sumarekon ini, saya bisa kasih satu informasi, misalnya di Sumarekon Bekasi, itu pembeli milenial itu di tahun 2024 sudah 62%. Kemudian di Sumarekon Serpong, pembeli milenial itu sudah 49%. Artinya apa? Bahwa para milenial ini selain memang punya kemampuan beli, tapi juga memang secara kebetulan produk-produk kami juga cocok dengan mereka punya karakteristik ya. Dan kita sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan ada satu isu yang kita pahami bahwa para milenial itu lebih senang traveling daripada beli rumah. Lebih banyak healingnya gitu ya. Iya, rasanya sih menurut saya dengan data yang saya tadi sampaikan, itu kami yakin mereka juga memikirkan hal itu. Karena mungkin milenial semakin hari kan semakin matang ya. Sehingga mereka juga perlu memikirkan kehidupan ke depannya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, bagaimana kemudian dari sisi pengembang ini bisa memberikan pilihan hunian yang terjangkau bagi mereka, Pak? Sebetulnya kalau hunian terjangkau itu saya lebih punya satu pendapat bahwa hunian yang memang kita klasifikasikan seperti Pak Menteri tadi sampaikan, itu adalah hunian yang untuk masyarakat ekonomi menengah ya, atau mungkin kalau mau ekstrim kita masuk ke MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi tadi waktu di VIP Room saya sempat bicara dengan diskusi dengan Pak Menko bahwa problem utamanya hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau hunian yang terjangkau itu sebenarnya ketersediaan lahan. Kita tahu bahwa sebetulnya saat ini pemerintah kan menetapkan harga untuk hunian terjangkau yang bersubsidi itu kan untuk Jabodetabek 185 juta per unit, atau kalau di apartemen sekitar 300-an begitu ya. Sebenarnya kita bisa hitung kebalik ya, kalau 185 juta itu kita hitung balik harga tanahnya berapa sih, harga perolehan tanahnya. Nah, kalau kita bicara di kota, itu ketemunya akan di ujung sana, jauh.
Dan ketika pengembang yang membangun hunian terjangkau atau untuk MPR itu ada jauh di sana, itu demand-nya hampir nggak ada. Karena apa? Dukungan public transport juga nggak ada, kemudian juga mereka harus keluarin ongkos lagi untuk itu. Nah, sebenarnya harga tanah di perkotaan pun juga naiknya semakin tinggi. Kami mengusulkan ada dua usulan yang mungkin bisa menjadi solusi. Yang pertama, kita mengharapkan peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu yang sangat paham tentang kebutuhan masyarakatnya, tentang hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu kami mengusulkan pemerintah daerah mulai sekarang membuat sebuah zonasi khusus bagi hunian terjangkau tadi melalui RDTR. Kita tahu bahwa yang saya dengar ada 500 kota kabupaten yang sedang menyusun RDTR. Ini berpotensi untuk diimplementasikan. Once ketika kita sudah menetapkan atau pemerintah daerah sudah menetapkan zonasi itu menjadi zonasi untuk hunian terjangkau, itu akan menjadi payung hukum karena sudah disahkan oleh pemerintah daerah. Dan apalagi kalau di daerah zonasi yang sudah ditetapkan itu kita freeze, harganya tidak ikut mekanisme market. Misalnya PBB nggak pernah naik lagi. Karena sebagai contoh gini, di Jakarta zaman Belanda itu sebetulnya kalau nggak salah di daerah Menteng itu ada rumah yang gedongan yang gede, di belakangnya itu ada rumah yang lebih rendah karena untuk drivernya, untuk pembantunya, dan itu PBB-nya nggak naik. Itu zaman Belanda udah dipikirin. Nah, sistem zonasi ini rasanya bisa tepat sehingga masyarakat MPR itu tidak perlu jauh-jauh ke sana. Dan para pengembang yang akan berpartisipasi membangun itu pun juga saya yakin akan berbondong-bondong. Relevan untuk kondisi saat ini gitu ya? Ya, itu alternatif satu. Ya. Alternatif kedua, kita memang memohon kepada pemerintah untuk memberikan satu kemudahan, terutama memanfaatkan tanah-tanah pemerintah yang idle. Jadi beberapa waktu yang lalu kami ini pengembang termasuk saya diundang oleh Pak Menteri PKP Pak Marwar Sirait untuk membahas ini. Waktu itu beliau menawarkan ada tanahnya ini yang milik pemerintah. Pada dasarnya kami menyambut baik ya. Namun karena nanti ada pengembang yang akan membangun on top di tanah itu mestinya pengembang juga membutuhkan sebuah keamanan, kenyamanan, dan jaminan. Untuk itu mohon kepada pemerintah ketika bisa kita memanfaatkan tanah milik pemerintah untuk MPR, masyarakat berpenghasilan rendah, itu mesti ada payung aturannya. Supaya pengembang yang akan membangun itu juga cukup aman dari sisi legal maupun dari sisi kepemilikan. Karena kita tahu bahwa tanah pemerintah itu sebenarnya juga ada banyak yang belum clean and clear. Ya. Oke. Dengan demikian nanti setelah itu beres semuanya, pengembang akan masuk membangun. Masih ada satu lagi. Kita butuh apa yang namanya off-taker. Nah, off-taker ini sangat krusial. Karena apa? Off-taker ini akan menjamin demand itu ada. Ya. Jadi serapan market itu ada. Jadi off-taker bisa membeli, bisa mengkoordinir pembeli dan menjamin bahwa demand itu ada sehingga pengembang itu siklusnya dia membangun, dijual, terus balik membangun lagi itu akan sangat produktif. Fungsi dari off-taker itu selain menjamin serapan pasar, demand, itu juga off-taker berfungsi untuk menseleksi masyarakat yang akan beli. Sebagai informasi sebenarnya banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya penghasilannya menengah tapi ikut beli dan beli dua langsung direnovasi gitu. Kan itu sebenarnya kan nggak tepat sasaran. Nah, off-taker ini harus punya power untuk menseleksi. Dan off-taker itu bisa BUMN, bisa badan usaha atau yang ditunjuk oleh pemerintah, dikasih otoritas. Kalau kita lihat di Singapura, HDB, Housing Development Board,
itu sebenarnya dia bukan off taker. Dia adalah satu badan yang dikasih wewenang oleh pemerintah Singapura membangun, menjual, dan mengelola, jadi sentral. Itu bagus. Tapi beda dengan off taker yang ada di Indonesia yang sedang kami usulkan. Dia hanya menjamin serapan pasar, tapi juga menjamin bahwa pembelinya benar. Sehingga pengembang yang akan membangun tanah, membangun di atas tanah pemerintah, itu mendapat jaminan keamanan dari si tanahnya, tapi juga mendapat jaminan terhadap demand. Dan itu sirkulasinya akan cepat, masyarakatnya juga akan senang, rumahnya juga di tengah kota, tapi harganya 185 juta, pengembang juga ada keuntungan walaupun sedikit, tapi secara volume akan terus berjalan, win-win solution. Dan kami yakin sekali dengan dua alternatif ini bisa mensupport program 3 juta rumah Presiden Prabowo dan sekaligus menyelesaikan backlog yang 9,5 juta itu. Ini kami benar-benar ingin sampaikan karena gini, sekali lagi problem utamanya adalah ketersediaan tanah. Nah, dua itu solusi yang bisa kita. Lahan yang sudah sangat terbatas sehingga wilayah penyangga sebetulnya bisa menjadi solusi begitu ya. Dan betul. Kehadiran off taker tadi yang diharapkan juga. Dipersembahkan oleh, didukung oleh